what you doing to me. Kabuat kita mengerti. Kamu waktu aku tiap kau tak ada di sisi. Hey girl, what you doing to me. Apa nak ku ragu lagi. Ku kini milikmu. Ku dambakan setiap detik, setiap menit, setiap jam untuk bahagiakan hatimu. Ku rindukan matamu, senyummu, detak jantungmu. Don't want to let you go. Sejak diriku kembali setiap saat aku ingin datang kembali. Tak bisa ku dapat berpisah terlepas dari peluk hangatmu. Setiap hati ku ingin kau untuk kembali. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Talk show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Melani Ahmad yang akan menemani Anda di Lintas Makassar Siang. Edisi hari ini hari Kamis 27 Januari 2021. Dan kebersamaan kita di awal jumpa akan kami isi dengan topik yang menarik dalam sesi pengarus utamaan gender. Nah, di kesempatan siang hari ini kita akan berbicara tentang gangguan psikososial pada anak-anak. Bagaimana sebetulnya yang dimaksud dengan gangguan psikososial ini? Kita akan simak, kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kami, Ibu Aci Sulaiman, yang merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bu Aci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk pendengar Pro 1 94,4 FM RRI Makassar. Baik, Bu Aci ini udah yang keberapa kali ya di studio kami, dan kali ini kita akan ngobrol tentang gangguan psikososial pada anak. Tapi sebelum ke sana, mungkin kita perjelas dulu, kita beri pencerahan dulu kepada pendengar kita sebetulnya seperti apa sih perkembangan anak itu, dan pada momen-momen atau pada fase-fase tertentu mungkin ada perhatian khusus ya. Seperti apa Bu Aci? Iya, jadi Dek Melani sebelum saya melangkah lebih jauh, kita mesti melihat dulu bahwa berdasarkan dari Undang-Undang 35 tentang perlindungan anak sendiri, bahwa usia anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah, termasuk anak yang dalam kandungan. Jadi kita ngelihat dulu bahwa usia anak itu dibatasin 18 tahun. Jadi 18 kalau tahun. Lewat dari 18 tahun berarti bukan usia anak lagi. Terus kalau kita melihat dari perkembangan anak sendiri, sebenarnya bahwa anak yang sehat itu adalah anak yang tumbuh berkembang secara baik, baik secara emosi, sosial, dan kognitifnya. Jadi ini dulu yang mesti dilihat. Berkembang secara baik mungkin kita bisa lihat dari perkembangan fisik ya, dalam hal ini tubuhnya dalam keadaan sehat. Kalaupun berkembang secara kognitif itu bisa dilihat dari tahapan usia dari anak, dan termasuk dilihat dari perkembangan sosialnya, bahwa sesuai dengan umur anak dia bisa berkembang secara baik di lingkungan sosialnya. Nah, untuk berbicara tentang berkembang secara baik tadi ya, Bu Aci ya, ini pasti ada tadi ada sisi kognitif, kemudian mungkin ada sisi-sisi yang lain lagi yang memang harus kita namanya juga anak-anak pasti harus masih butuh pendampingan mungkin, atau mungkin yang lebih ditekankan lagi
pengawalan mungkin ya seperti Iya, itu ya. iya. Nah ini di sisi apa lagi nih Bu selain Iya. kognitif tadi? Jadi anak yang berkembang dengan baik dapat menjalankan perannya sesuai dengan tahapan umurnya ya, Iya. termasuk dalam memperoleh pendidikan di sekolah, di rumah dan di lingkungannya. Ini lagi yang kita mesti lihat bahwa karakter tiap anak itu berbeda. Iya. Jadi karena karakternya tiap anak itu berbeda, berarti memang harus digali potensi-potensi pada anak. Ya, untuk penggalian potensi pada anak ini memang diperlukan pendampingan orang tua yang paling utama, karena madrasah pertama untuk anak adalah orang tua. Bagaimana orang tua mendidik anak secara baik untuk tumbuh kembangnya secara baik pula. Orang tua dalam hal ini biasanya diasumsikan kalau ngomong tentang perkembangan anak ya, diasumsikan ke ibu. Iya. Tapi konteks orang tua di sini mungkin bisa diperjelas. Ini bukan perannya ibu saja ya, pasti Iya. harus ada peran ayah di situ. Nah, bagaimana seharusnya atau mungkin idealnya ya peran dua belah pihak ini, ibu dan ayah, dalam mengawasi atau mendampingi perkembangan anak-anak tadi? Iya. Jadi kami mengenal yang namanya pengasuhan bersama. Jadi porsi antara si ibu dan si ayah itu harus sama. Termasuk di dalamnya porsi ayah melakukan pendampingan pada anak. Jadi pengasuhan bersama ini bebannya tidak hanya kepada ibu, tapi bebannya bisa kepada ayah. Termasuk juga beban-beban yang dikerjasamakan di dalam keluarga, beban kepada kakak, beban kepada adik, sehingga pengasuhan bersama itu adalah sebenarnya pola kerjasama antara di dalam lingkup keluarga. Itu yang ditekankan. Oke. Sebelum seorang individu itu terjun ke lingkungan sosialnya yang lebih besar, masyarakat yang lebih besar, dia pasti menyesuaikan diri dulu ya dengan lingkungan masyarakat yang terkecil, itu keluarga. Iya. Nah, untuk membuat individu tadi atau anak tadi siap secara sosial berada di lingkungan yang lebih besar, lingkungan masyarakat yang lebih besar, kira-kira stimulasi seperti apa yang dilakukan oleh orang tua mungkin, terutama ayah dan ibu ya, bagaimana memposisikan kakak terhadap adik atau adik terhadap kakak, itu ada contoh-contohnya mungkin? Iya, jadi kami kalau dalam pengasuhan bersama di tempat kami itu ada yang namanya Pusat Pembelajaran Keluarga atau yang biasa disebut Puspaga. Tim dari Puspaga ini yang membantu untuk parenting pada keluarga, karena kami yakin bahwa setiap anak terlahir membawa pesan-pesan yang berbeda dan keunikan yang berbeda yang harus digali potensinya. Seperti itu. Untuk pengasuhan bersama misalkan dalam suatu pekerjaan, beban di dapur itu tidak hanya ditekankan kepada ibu, tapi bisa saja berbagi peran. Misalkan si kakak mencuci piring, si adik membersihkan meja makan nantinya kalau setelah makan. Dan ini sebenarnya diajarkan di sekolah-sekolah lebih awal. Iya. Dan kalau kita lihat pendidikan karakter memang sudah harus seperti itu, tertanam dari keluarga kecil. Ya, dalam hal ini adalah keluarga yang di rumah. Oke. Dan ketika seorang anak berada di lingkungan sosial yang lebih besar, sekolah misalnya atau lingkungan rumah ya, kemudian ternyata ada ada bentrokan mungkin, ada friksi gitu. Nah ini apakah ini bisa dikatakan bahwa mereka secara sosial tidak dipersiapkan dari dalam rumah, atau memang itu salah satu proses yang harus dijalani? Iya, jadi kami menganggap bahwa itu adalah proses dan memang di dalam proses itu pasti akan mengalami masalah dalam perkembangan anak, sehingga memang harus dilakukan pendampingan oleh orang tua kepada anak. Salah satu masalah dalam perkembangan anak adalah gangguan psikososial kepada anak. Gangguan psikososial sendiri itu adalah ketidakseimbangan jiwa seseorang yang mengakibatkan munculnya tingkah laku yang tidak biasa atau tidak sesuai dengan perilaku orang pada umumnya. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang tidak sesuai dengan dengan perkembangannya, misalkan anak kecil yang selalu menangis atau selalu buat masalah, itu lagi orang tua harus melihat perkembangan secara keseluruhan anaknya. Apakah dia mengalami yang namanya gangguan psikososial pada lingkungannya, itu yang orang tua harus deteksi lebih awal.
Jadi Oke. kalau misalkan ada anak-anak yang bermasalah, Mm-mm. biasanya kan guru menginformasikan. Iya. Dan saya mohon orang tua tidak mengabaikan pesan-pesan dari sekolah, karena biar bagaimana kalau kita berpikir ya, dalam pengaturan manajemen waktu itu 8 jam di sekolah, 8 jam di rumah, dan 8 jam di lingkungan. Jadi lebih besar porsinya di dalam 24 jam ini adalah ke keluarga. 8 jam itu hanya di sekolah, tapi karena waktunya di sekolah itu 8 jam, berarti guru biasanya bisa melihat juga perkembangan anak yang nantinya dikomunikasikan kepada orang tua. Ketika orang tua ya mendapatkan informasi seperti itu dari guru, respon terbaiknya itu sebaiknya seperti apa, Bu Aci? Karena kan kadang-kadang pada kehidupan sehari-hari ya, ketika orang tua dipanggil ke sekolah, itu kayaknya orang tua merasa ini tamparan yang sangat hebat untuk saya. Biasanya respon pertama itu adalah Marah. panggil anak, dikasih duduk, dimarahi. Iya. Nah itu apakah ini respon yang sudah tepat karena bertahun-tahun kita sering melihat hal seperti itu, atau memang harus diperbaiki nih? Iya, jadi saya pikir itu adalah sesuatu yang harus diperbaiki ya, karena suara anak juga harus didengar. Iya, jadi dalam hal ini kita mendapatkan informasi yang seimbang, baik dari sekolah maupun dari anaknya. Kami banyak menemukan masalah-masalah anak di UPTD, ada unit pelaksana teknis, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tempat kami, yang mana memang anak-anak yang mengalami gangguan psikososial ini kami panggil orang tuanya dan si anaknya. Asesmen awal itu biasanya pada anak dulu. Kita mau tahu seperti apa penyebabnya, kita tanya-tanyain. Setelah itu kita melakukan intervensi yang kedua adalah konseling pada anak. Jadi untuk melihat perkembangannya kami melakukan konseling. Setelah anak dikonseling, kita mau lihat bagaimana sih pola asuh orang tua kepada anaknya atau parenting. Jadi kami juga mengkonseling orang tuanya. Ternyata dari sekian kasus anak memang ada yang miss selama ini. Karena komunikasi dua arah antara ibu dan anaknya itu, atau ibu dengan ayahnya tidak berjalan seimbang. Kadang relasi kuasa dari orang tua itu lebih dominan dibandingkan adalah partisipasi suara anak. Ini juga yang mengalami miskomunikasi. Jadi kenapa biasanya anak-anak yang bermasalah paling banyak adalah karena memang tidak ada komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak. Oke, jadi kata kuncinya adalah pada komunikasi antara orang tua dan anak. Satu hal ini Bu Aci yang sering, karena saya kan posisinya orang tua nih sekarang ya. Saya ingat kata-kata ibu saya dulu ketika saya masih SMP atau SMA, ya SMP lah. Ketika orang tua ngomong A, terus kita ngomongnya B, C, D, E, F, G sampai Z ya. Iya. Itu orang tua selalu ngomong, kamu itu lebih pintar daripada orang tua. Nah sekarang kata-kata itu saya ucapkan kembali kepada anak saya. Jadi kayak mengulang kayak terulang lagi memori itu. Mengontrol kekuasaan yang ada pada orang tua terhadap anak itu kayaknya sulit sekali ya. Ya, apalagi di zaman seperti ini ya, keterbukaan informasi sudah banyak sekali ya. Anak mendapatkan informasi dari yang lain, dari media, Nah, makanya dia lebih dari pintar. handphone. Iya, jadi memang saya cuma mau bilang seperti ini, bahwa orang tua pun juga harus melakukan literasi. Orang tua pun harus kembali belajar. Iya, saya juga sebagai orang tua ini sebenarnya adalah kembali lagi belajar, melihat perkembangan anak saya, satunya yang kuliah, satunya yang sudah SMP. Yang SMP ini yang mengalami proses fase dari anak ke remaja ini memang yang butuh perhatian lebih khusus lagi, dan harus tahu apa keinginan anak, dan orang tua harus mengarahkan. Jadi bukan lagi dominasi orang tua dalam hal ini tetap melakukan pendampingan dan arahan kepada anak. Suara anak pun tetap didengar, apa keinginan mereka, tinggal orang tua mengarahkan kepada si anak. Oke. Mendengarkan suara anak, kemudian mengarahkan anak, dan sepertinya kita masih perlu banyak pencerahan ini Bu Aci ya. Karena menjalankan dua hal tadi ya, setelah mendengarkan kemudian mengarahkan, itu kayaknya butuh
usaha yang lebih Iya. besar. Bagaimana Termasuk pendampingan pada anak. bagaimana usahanya? Nanti kita akan lanjutkan dalam perbincangan kita di Pengaruh Senaman Gender. Anda yang mau bergabung sebentar boleh ya. Kita buka di 0821 33 33 9440 atau bisa langsung komentar di kolom komentar di Facebook kami Pro 1 RRI Makassar. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Dasar anak tidak tahu dia untung. Aduh, Pak. Segala pekerjaan tidak ada yang benar. Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri. Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati, masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia. Saya anak Makassar. Saya Makassar, Saya anak Makassar. Pakai masker tak, jaga jarak tak. cuci tangan tak pakai sabun. Saya Dr. Sugibowo. Ayo sama-sama kita jaga kesehatan tak. Jaga Makassar tak tetap sehat. Saya anak Makassar. Pakai masker, jaga jarak tak dan cuci tangan tak pakai sabun. Saya anak Makassar. Lampu kuning. Lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Aman. Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol. Nggak gitu. Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati. Tapi tadi kan ayah gaspol. Anak adalah peniru yang ulung. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Talk show. Kami masih terus temani Anda di sesi Pengarus Utama Gender Lintas Makassar siang. Masih bersama dengan Ibu Aci Soleman dalam topik kita ya, gangguan psikososial pada anak. Kita tadi berhenti pada titik bahwa mendengarkan anak dan mengarahkan. Saya merasa bahwa ini dua hal yang sangat berbeda nih. Tapi sebelum kita lanjut, ini saya undang pendengar kita ya. Silakan untuk Anda yang ingin gabung, kita lagi ngobrol tentang gangguan psikososial pada anak. Anda bisa gabung di 0821 3333 9440 atau melalui fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar ya. Silakan komentar di kolom komentar. Bu Aci, tadi pada titik mendengarkan anak itu butuh skill. Naik pada titik selanjutnya mengarahkan itu lebih butuh usaha, skill dan usaha yang sangat keras. Saya fokus dulu mendengarkan. Selama ini saya pribadi ataupun juga beberapa ibu-ibu atau bapak-bapak di luar sana itu tidak terkondisikan pada keluarga yang orang tua pada posisi mendengarkan. Kita terbiasa dengan posisi anak yang mendengarkan. Nah, ini harus dibalik. Tapi kenyataannya kebiasaan itu sudah mengakar pada kita. Itu gimana caranya supaya orang tua bisa dan mau mendengarkan? Iya, jadi kalau kita merujuk kepada konvensi hak anak, memang salah satu poinnya adalah partisipasi suara anak. Ya. Dalam hal ini bagaimana anak berpartisipasi dalam lingkungannya, termasuk anak bisa menyuarakan hak-haknya. Jadi kami dalam hal ini memang ada yang namanya forum anak. Di dalam forum anak itu memang anak-anak diharapkan untuk menyuarakan apa keinginan mereka. Jadi di dalam keluarga pun kami harap juga orang tua mengubah yang namanya pola asuh kepada anak, kita tetap mendengarkan apa keinginan anak.
sehingga proses tumbuh kembangnya anak itu bisa terpantau oleh kita, termasuk komunikasinya kita kepada guru-guru yang ada di sekolah, sehingga perkembangan anak dan pembelajaran anak itu tetap terpantau oleh kita. Memang pada awalnya sangat sulit karena kita terbiasa dengan pola yang tadi disampaikan, bahwa kita ini lebih dominan, orang tua lebih dominan dibanding anak. Tapi apa salahnya kita mengubah hal tersebut? Kita mendengarkan dulu. Nak, ini di sekolah tadi belajar apa, Nak? Ya belajar ini. Gimana? Senang nggak dengan ini sekolahnya? Kalau dia biasa, karena terbiasa belum mau ngomong, kita bikin suasananya senyaman mungkin. Jadi itu juga yang bisa membuat anak-anak bersuara. Dari kebanyakan kasus yang ada di tempat kami, memang komunikasi antara orang tua dan anak itu kadang tidak nyambung sama sekali. Orang tua tidak mengetahui pertemanan anaknya. Ini juga yang kami melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan, karena kalau orang tua tidak tahu perkembangan anaknya, tidak tahu dia berteman dengan siapa, ini memudahkan dia terjerumus ke hal-hal yang negatif. Jadi kalau kita sebagai orang tua tahu, oh anak saya berteman dengan ini, anak saya boleh saya kasih keluar, jadi anak itu tetap bebas beraktivitas tapi terpantau oleh orang tua. Iya, jadi misalkan di sekolah, Bu, saya belum pulang ya, saya pulangnya nanti di sekolahan di jam 2:30. Soalnya saya mau melakukan kegiatan ekstrakurikuler seperti ini. Terus saya ada pertemuan dengan ini, semuanya terpantau oleh kita. Jadi orang tua juga tetap harus aktif. Kamu di sekolah setelah belajar, ekskul apa yang kamu ikuti? Terus teman-temanmu siapa aja, boleh enggak ibu kenalan sama teman-temannya? Ya nggak apa-apa lah, teman-teman anak kita diundang ke rumah biar tahu. Begitupun juga anak kita juga mengunjungi temannya, dan orang tua saling mengenal, itu lebih bagus malahan. Jadi pertemanan anak juga tetap bagus, orang tua komunikasinya juga dengan anak bagus, dan silaturahmi ke sesama orang tua juga bisa terjalin. Itu untuk porsi mendengarkan. Satu hal lagi nih Bu Aci, kadang-kadang ketika anak-anak ngomong, dalam hati kita itu kita bilang, ini anak kayak sok tahu sekali, kayak ada perasaan seperti itu ya. Pada titik itu biasanya kalau kita ndak pendam, pasti kita ngomong, sotakmu. Biasanya seperti itu ya, biasanya. Nah, supaya kita tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang akhirnya membuat anak-anak jangan bisa curhat deh sama mamaku, karena begitu responnya misalnya ya, itu kira-kira apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya nih? Orang tua juga harus melakukan peningkatan kapasitas ya, termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas untuk mendidik anak sesuai dengan usianya. Apalagi yang sekarang ini tantangan terberat untuk orang tua adalah peralihan usia anak ke remaja. Anak yang rentan mengalami kekerasan pada anak ini di usia sekolah, di usia SMP sampai dengan SMA. Ini rentang umurnya memang yang ada di tempat kami dari hasil olahan data kami, umur 13 sampai 18 tahun adalah angka yang paling tertinggi mengalami kekerasan. Apalagi untuk kekerasan fisik di Kota Makassar ini juga cukup tinggi ya, ditambah dengan kekerasan seksual juga, ini yang semakin meningkat nilainya, sehingga memang dibutuhkan upaya-upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh orang tua. Kita sudah mendengarkan, kemudian kita beralih ke sesi mengarahkan. Ketika mengarahkan juga saya betul-betul berpikir bahwa ini hal yang sangat berat. Pada saat mendengarkan pun berat, terlebih lagi pada saat mengarahkan. Untung kalau ini anak mau dengar arahan kita ya. Tapi kan perlu trik khusus lagi nih supaya anak-anak itu mau ngikut dengan apa yang disampaikan oleh orang tua. Fase awalnya ya pada porsi mendengarkan tadi. Tapi kalau pada saat mengarahkan ternyata anak-anak itu punya pikiran sendiri, itu apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya? Ya, jadi memang berbagai macam tantangan ya dan hambatan ketika kita mengasuh yang namanya anak. Dan memang dari awal kalau saya berprinsip bahwa itu lagi tadi saya sampaikan bahwa setiap anak dilahirkan dengan keunikan dan kekhasan masing-masing, dan orang tua harus paham seperti itu. Jadi dari kecil memang harus ada kedekatan emosional pada anak, sehingga sesuai dengan perkembangan umurnya orang tua juga semakin paham. Dan memang di dalam
dengan kemajuan teknologi saat ini, anak mendapatkan informasi dari berbagai media, dari berbagai HP, malahan lebih intim ataupun lebih akrab dengan sesama temannya dibanding kita sebagai orang tua. Jadi itu lagi tantangan terberat yang harus kita harus kita juga bisa atasi dengan cara ya orang tua juga harus banyak membaca, sharing ilmu kepada yang lain. Kan kalau saya prinsipnya adalah belajar dimanapun, termasuk juga peningkatan orang tua untuk pengasuhan kepada anak. Ini juga bisa didapat termasuk di dalam siaran Pro 1 RRI ini juga dengan media ini kami berharap juga orang tua mendapatkan berita-berita yang bagus ya, termasuk peningkatan kapasitas dari orang tua untuk melakukan pendampingan pada anak. Karena memang apa yang dibutuhkan anak saat ini adalah kedekatan emosional, bimbingan dan arahan dari orang tua, termasuk pendampingan kepada anak. Oke, ketika anak sudah menjalani proses ini, kemudian bisa dikatakan dia udah siap ya untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Nah, ketika dia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, inilah muncullah yang disebut tadi gangguan psikososial ya. Buat anak-anak yang sudah dibekali dari rumah itu nggak ada masalah. Tapi kalaupun terjadi gangguan psikososial yang paling berat itu mungkin sudah sering kita lihat di medsos, Bu Aci ya. Iya. Ada yang seperti yang video-video yang viral itu, ada jambak-jambakan, teman seusia, ada yang membuli, hal-hal seperti itu. Nah, anak-anak ketika terpaksa harus berada pada kondisi seperti itu, mereka kan bisa dikatakan korban ya. Buat ya, saya pikir kedua belah pihak korban, baik yang melakukan yang menderita paling parah maupun yang menang dalam situasi perkelahian, dua-dua korban secara psikologis. Tapi bagaimana bisa kita menyadarkan anak-anak ini nih bahwa kamu ini dua-dua sebetulnya korban, yang menang pun dia akan merasa bahwa ya saya seperti ini, yang kalah pun juga saya ternyata lemah misalnya. Nah, bagaimana caranya agar bisa memperbaiki ya kondisi ini? Jadi kami melihat dari kacamata anak ya secara keseluruhan, bahwa anak bisa saja menjadi korban ataupun anak sebagai pelaku. Tapi mereka dalam hal ini adalah usia anak. Jadi mereka harus tetap yang namanya dilakukan perlindungan pada anak karena usia mereka. Ya, jadi untuk hal tersebut ada beberapa tips dan trik yang kami lakukan, termasuk di dalamnya Bapak Ibu harus melakukan dekap. Dekap itu satu, dengarkan dan nilai kegawatan si anak. Jadi kita harus mendengarkan lagi apa yang dialami oleh anak, dan kita bisa menilai, tingkat kegawatan anak saya ini memang dia mengalami cemas yang berlebihan, atau memang gangguan sosial pada temannya, dia nggak bisa berteman sama temannya, atau kenapa dia emosinya seperti itu, apa yang terjadi pada anak saya. Yang kedua adalah empati. Empati yang orang tua harus berikan. Dalam hal ini, berikan informasi dan dukungan kepada anak. Bukannya melakukan hal-hal penolakan jika anak bermasalah. Yang tadi disampaikan, kalau misalkan anak bermasalah, bukannya didengar dulu apa yang dia sampaikan, tapi kita langsung menghakimi, kau memang itu, yang ini yang tidak bisa berteman sama temanmu, kenapa memang kau melakukan hal yang seperti itu, misalkan kau pukul temanmu atau seperti apa. Jadi kita memang harus memberikan empati, informasi dan dukungan pada anak. Yang ketiga adalah kerjakan, bantu solusi dan mencarikan pertolongan kepada yang profesional. Dalam hal ini mungkin anak perlu dikonseling oleh psikologi atau perlu mendapatkan bantuan psikiater. Jadi dekap itu dengarkan, empati dan kerjakan. Dan semua ini adalah untuk mempertahankan kesehatan mental pada anak. Iya. Kenapa banyak anak-anak di luar sana yang melakukan bunuh diri karena misalkan dia tidak bisa tercapai keinginannya, karena memang ternyata ada siklus sebelumnya yang memang anak-anak mengalami rasa cemas. Dari rasa cemas ini dia siklusnya, dari rasa cemas ini dia sulit bergaul. Karena dia sulit bergaul, maka teman-temannya menganggap dia adalah aneh.
Kadang kan biasa Iya. kita berteman, iya aneh memang itu anak-anak, karena kenapa dia nggak mau berteman, dia suka lakukan hal-hal yang begini. Terus ternyata si anak yang dipandang aneh itu merasa lebih cemas lagi, akhirnya dia menarik diri dari pertemanan. Dia tidak mau lagi berteman. Ini lagi yang kembali lagi kepada orang tua. Orang tua harus melihat nilai kegawatan kepada anak. Apakah anak nantinya butuh tenaga profesional dalam hal ini? Anak harus dikonseling, anak harus mendapatkan bantuan psikiater. Ini lagi yang harus orang tua melihat memang nilai-nilai kecemasan kepada anak. Dalam masa pandemi ini kan banyak anak-anak yang merasa bahwa pandemi ini anak-anak masih sulit untuk menyesuaikan. Iya, dalam 2 tahun ini, termasuk di dalamnya anak karena perubahan dari sistem, dia harus online belajar, dia kan ogah-ogahan. Termasuk di dalamnya adalah perubahan pola tidur si anak. Kadang siang jadi malam, malam jadi siang. Itu kan yang dialami oleh orang tua saat ini. Sulit membangunkan si anak untuk mengikuti sekolah online. Bangun nak, itu sudah mau sekolah. Sebentar Bu, sebentar tunggu dulu. Ternyata anaknya baru tidur di jam 4:30 pagi, gimana mau ikut online? Iya, akhirnya karena dia tidak masuk untuk kelas online-nya, dia sudah ketinggalan pelajaran kan, ada beberapa PR yang tidak ini. Dan untuk dia tidak ketinggalan pelajaran, banyak juga orang tua yang akhirnya jadi siswa mengerjakan PR-PR anaknya. Betul sekali. Karena si anak juga mengalami yang namanya ketinggalan pelajaran, dia akhirnya yang muncul dalam hatinya adalah tingkat kecemasan lagi, cemas lagi. Sudah mide, tak kalah mide, saya tidak ikut belajar, biar kayak begitu. Akhirnya dia gagal memenuhi tugas-tugasnya. Timbul lagi rasa cemas. Dan kalau orang tua tidak melihat itu, ya memang kembali lagi bahwa orang tua harus melakukan pendampingan kepada anak. Bu Aci, kecemasan yang dialami oleh seorang anak itu dalam pantauan orang tua, kapan dia sampai pada level yang Ibu Aci sebutkan tadi sebagai level gawat, yang memang harus sudah jadi early warning ya untuk orang tua, saya harus lakukan sesuatu nih supaya nggak seperti ini terus-terusan. Iya, jadi kalau sudah lihat pola perilaku yang aneh-aneh, yang sudah tidak sesuai dengan usianya, itu yang harus yang harus kita lihat, instrumennya adalah dengarkan, empati dan kerjakan. Jadi kalau sudah melihat tidak sesuai dengan kondisi psikologi anaknya, misalkan dia melakukan keonaran atau tidak mau lagi melakukan ini ya, karena misalkan kecanduan game, orang tua juga harus lihat, oh instrumen anak saya seperti ini, dia nggak seperti biasanya. Iya, biasanya dulu dia bangun pagi, terus mau ikut pelajaran, ini sama sekali tidak mau Mi. Ini juga yang orang tua harus melihat, tidak boleh dilakukan pembiaran, karena bisa saja kesehatan mental si anak tersebut sampai stres berat. Ini yang membahayakan buat si anak dan membahayakan buat keluarga dan orang-orang terdekatnya. Oke, kita akan lanjutkan lagi masih dalam sesi pengaruh utama gender, tapi kembali lagi saya undang Anda ya, untuk yang ingin gabung Anda boleh bersama kami melalui line telepon di 082133339440 dan untuk kolom komentar di Facebook ya, Anda boleh langsung menuliskan pertanyaan Anda di sana ya. Kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Ini suara anak-anak Indonesia. Indonesia keren, semua ada di sini. Mereka berbicara tentang Indonesia. Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi. Tempat di mana mereka dilahirkan. Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau. Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar. Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku. Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Ada anak bertanya
suci. Lelah mengajar merendah hati selalu, tak harus hati yang memahami kitab suci, tapi menghadapkan diri pada ilahi, tak harus hati yang memahami kitab suci. Bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar pada bulan puasa. Bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih, apalah gunanya? Anak-anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Anak-anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih, apalah gunanya? Lihatlah langit kelampunan yang indah, membuka luasan angin pun semerbak. Nafsu amarah terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Baik pendengar, masih kita lanjutkan dalam sesi pengarus utama gender, ini sesi yang terakhir ya, masih terus membuka kesempatan untuk Anda bergabung melalui line telepon di 0821 3333 9440. Kita lanjut lagi masih bersama dengan Ibu Aci dengan topik kita gangguan psikososial pada anak. Bu Aci, kalau dipikir-pikir gangguan psikososial ini sebetulnya sudah ada dari dulu sampai sekarang pun masih terus berlanjut. Berarti ada hal yang memang perlu perhatian khusus ini ya. Apakah orang tua sekarang itu tidak siap menjadi orang tua, atau saya agak sungkan untuk mengucapkannya ya. Karena kan media sosial ataupun IT sekarang itu kan informasi sangat gampang kita temukan. Sepertinya tidak ada keinginan ya untuk merubah itu. Ya, jadi saya mau bilang seperti ini, saya menghimbau untuk perempuan-perempuan cerdas yang ada di seluruh Indonesia. Saya mau bilang begini, cerdas itu harus, karena perempuan itu akan mendidik anaknya. Jadi peningkatan kapasitas itu sudah harus, bukan lagi menjadi pilihan, tapi kewajiban. Kewajibannya seperti apa? Karena kita akan mendidik anak kita. Kalau bukan anak kita, ponakan kita, anak-anak yang ada di sekitar kita. Ya. Iya, itu yang harus dilakukan. Keterbukaan informasi saat ini sangat jelas. Ketika kita pegang HP pun, tolong bermedia sosial yang positif. Kita bermedia sosial misalkan kayak Instagram ya. Di situ memang ada klub untuk orang tua sebagai orang tua, ada klub juga pengasuhan kepada anak, termasuk adalah tips-tips ketika anak mengalami perkembangan sesuai dengan umurnya, itu sudah ada. Dan kalaupun tidak bermedia sosial, cukup mereka bergabung dengan komunitas PKK kelurahan. Di sana akan banyak informasi-informasi sekitar tentang pengasuhan, tentang parenting, tentang pola asuh anak, tentang kesehatan ibu dan anak, itu sudah dilakukan. Jadi tinggal kemauan dari ibu-ibu, kemampuan dari perempuan-perempuan, kemampuan dari anak-anak kita untuk mengakses informasi-informasi yang positif. Oke. Untuk mereka yang berpikir bahwa saya harus berbuat sesuatu kepada anak-anak yang ada di sekitar saya, terutama anak saya sendiri. Tapi buat para wanita yang belum tercerahkan, ada pemikiran, capek, anakku saja sendiri begini, apalagi mau urus anak orang lain. Untuk merubah pola pikir seperti ini, apa yang bisa kita sampaikan kepada mereka, Bu Aci? Iya, jadi kami selalu beranggapan bahwa anak itu bukan produk gagal. Tidak ada ciptaan Tuhan yang gagal. Yang gagal adalah pola pengasuhan kita kepada anak.
Itu yang harus tertanam kepada orang tua. Jadi memang sebelum menikah pun memang kami sarankan untuk usia yang matang secara fisik dan emosional baru yang namanya melakukan pernikahan. Supaya ilmu-ilmu tentang pengasuhan keluarga, tentang bagaimana membina hubungan sehingga mencapai yang namanya sakinah mawaddah, itu kan butuh proses. Dan memang kita sekarang pun kita di usia yang sudah menjelang jelita ini tetap melakukan yang namanya pembelajaran ya. Apalagi pasangan usia muda atau yang belum menikah, memang mereka harus mengakses informasi-informasi negatif tentang keluarga. Iya. Dan yang paling penting mungkin ketika kita ya disebutkan tadi ya sudah masuk usia jelita itu, kita berharap bahwa yang mendampingi kita nanti adalah anak-anak yang baik ya. Iya, tapi prosesnya dimulai sekarang. Iya, jadi memang prosesnya itu malahan sebelum kita menikah pun sebenarnya nggak apa-apa itu yang anak kuliahan dia sudah belajar bahwa keluarga ini seperti ini cita-cita saya ketika saya nanti melakukan yang namanya pernikahan. Oh ternyata di dalam ajaran agama saya memang mengajarkan untuk bagaimana membina keluarga yang bahagia, misalkan lewat sakinah mawaddah warahmah, itu kan selalu ada ditanamkan. Begitupun dengan agama-agama yang lain, bahwa proses dalam keluarga itu seperti itu, bahwa gambaran untuk ayah yang baik, ibu yang baik itu harus jadi cerminan memang untuk anak-anak kita, sehingga anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa, mereka memang sudah terdidik dengan baik oleh keluarga yang baik. Karena untuk menciptakan itu semua adalah intervensi dari keluarga, baik dari ayah maupun dari ibu. Jadi memang untuk menjadi orang tua itu gampang-gampang susah dan butuh kesadaran untuk selalu belajar hal-hal yang baik. Oke, karena ya zaman terus berubah, yang dihadapi, tantangan yang dihadapi juga semakin berkembang, Bu Aci ya. Saya ingat dulu ketika masih masih SMA atau selesai SMA itu ya, ketika bertanya sama orang tua khususnya pada ibu, bagaimana sebetulnya setelah menikah, setelah seseorang itu menikah, biasanya yang dijawab oleh orang tua itu adalah nanti kau tahu sendiri Ji. Satu sisi itu ya, kemudian di sisi lain ketika kita telah menikah dan kita ternyata seperti ini pernikahan ya, ternyata begini. Ketika itu ingin kita sampaikan kepada anak kita, biasanya orang tua itu melarang. Nanti anakmu kayak takut untuk menikah. Dan memang ada beberapa yang menyatakan seperti itu ya, saya tidak mau menikah karena orang tua saya punya pengalaman seperti ini. Bagaimana caranya menyampaikan informasi tersebut kepada mereka yang belum menikah, Bu Aci, agar mereka tidak terbebani dengan itu, tetap ada semangat untuk menikah, membentuk keluarga, tapi siap juga untuk menghadapi kenyataan bahwa ini perjuangan loh, bukan leha-leha, bukan princess yang menikah di dalam istana dan seterusnya seperti itu. Iya, jadi memang kenyataan hidup ya yang mesti dilihat, apalagi kalau kita lihat memang untuk keluarga yang saat ini, kalau kita lihat malahan di pengadilan agama untuk angka perceraian itu besar sekali ya. Yeah. Untuk tahun 2021 itu ada 3.000 angka yang bercerai. Bayangkan kalau yang bercerai itu 3.000 dan punya anak 2, berarti ada 6.000 anak yang kemungkinan besar akan terlantar secara pengasuhan, akan terlantar secara pendidikan dan secara ekonomi. Nah ini memang yang butuh pemahaman dari orang tua dan anak-anak, yang kau terlalu cepat menikah kalau kau belum matang. Belum matang dalam hal kesiapan fisik dan mental, kesiapan dari ekonomi, karena memang hidup itu kita akan mengalami kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan yang tadi kita bilang, bahwa bukan kita dalam istana ini yang jadi princess tinggal menyuruh semua ada tersedia, tapi ini adalah loncatan-loncatan hidup yang memang kita harus usahakan. Iya, jadi dalam hal ini memang saya mau menyampaikan untuk sama-sama dalam hal ini penggemar untuk Pro 1 RRI Makassar untuk melakukan kampanye pernikahan, stop pernikahan pada anak. Usia anak jangan kasih menikah dulu, tunggu dia dulu matang, dibekali hal-hal yang baik, sehingga memang rumah tangganya memang dipersiapkan untuk rumah tangga sampai akhir hayatnya. Bukan yang
yang rumah tangga yang kawin cerai, ini juga yang harus dipikirkan bahwa anaknya mau diapakan kok dong kalau kayak begitu, Mi. Nah, padahal orang tua harus memberikan keteladanan, nilai keteladanan kepada anak-anaknya, sehingga gambaran anak tentang orang tua juga akan bagus. Oh, orang tua saya dulu seperti ini. Oh, saya juga nantinya akan mendidik seperti ini. Iya, karena ini lagi memang yang ada di sekitar kita adalah nilai keteladanan yang mulai berkurang. Untuk itu orang tua harus mampu untuk memberikan hal-hal yang baik kepada anaknya. Oke. Baik, Bu Aci, ini satu hal lagi ya berkaitan dengan psikososial tadi, gangguan psikososial tadi. Ketika sudah terjadi pada anak-anak dan ternyata levelnya pada level yang mengkhawatirkan, tadi sempat disebutkan bisa konseling pada psikiater atau pada psikolog. Ini apa perbedaan antara konseling pada psikiater atau psikolog ini? Ya, jadi tergantung pada tingkat tingkat kecemasan pada anak atau tingkat perubahan perilaku pada anak. Untuk saat ini kami memang kalau sudah hal-hal yang menyimpang dari kewajarannya atau ini memang butuh psikiater. Kalau untuk tingkat yang masih boleh ditolerir tapi kita butuh instrumen untuk ini, boleh ke psikolog. Dan untuk saat ini UPTD, layanan UPTD PPA Kota Makassar menyiapkan untuk masyarakat Kota Makassar, dan itu bisa diakses di layanan kami di 0811 4838 112. 0811 3848 112. Oke, nanti bisa ini nomor WA juga, Bu ya? Iya, ini layanan WA kami atau boleh di call center 112 minta terhubung dengan layanan UPTD PPA Kota Makassar atau di Instagram kami di DP3A Makassar atau di UPTD PPA Makassar. Di situ sudah ada layanan Google Form yang akan terlink dengan akses satu jari untuk layanan kami, sehingga sudah ada format untuk layanan apa yang dibutuhkan oleh warga Kota Makassar. Misalkan layanan pendampingan hukum, layanan psikologi, layanan mediasi, layanan penjangkauan korban, ataupun permintaan rekomendasi nikah untuk anak di bawah usia anak yang akan menikah. Oke, di bawah usia anak berarti di bawah 18 tahun ya? Iya. Cocok, di bawah 18 tahun ya. Baik. Ini mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat untuk masyarakat kita semua, pendengar kita semua, khususnya yang berada di Kota Makassar. Dan nantikan terus Pengaruh Utama Gender setiap hari Kamis kita bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Ada beberapa topik menarik yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Ibu Aci, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar dan kita jumpa lagi insya Allah hari Kamis pekan depan. Iya, terima kasih. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Pro 1 RRI membuka cakrawala baru berpikir untuk para orang tua yang ada di seluruh Indonesia untuk lebih meningkatkan literasi dan kapasitas sebagai orang tua dan tetap belajar sebagai pendamping anak dan mengarahkan anak ke hal yang lebih positif. Insya Allah. Terima kasih Bu Aci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam sesi Pengaruh Utama Gender edisi hari ini, hari Kamis 27 Januari 2022. Nantikan kembali Pengaruh Utama Gender dengan topik yang berbeda pada hari Jumat besok. Dan sesi Pengaruh Utama Gender di Lintas Makassar siang ini hadir dari Senin sampai Sabtu ya. Beragam topik menarik kami hadirkan dan tentunya akan membawa perubahan, menginspirasi dalam kehidupan Anda. Saya Melani Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertahun-tahun aku bersamamu, bertahun-tahun ku habiskan waktuku